Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai lagi. Saya buatkan untuk materi praktikum kita. Jadi yang minggu lalu sudah masing-masing kelompok sudah membuat SHP masing-masing sarana. Jadi berikutnya ini kita mencoba melakukan analisis. Jadi hari ini mungkin akan terbagi menjadi dua video, ya, dua record, supaya yang satu bisa diputar dalam waktu yang singkat, ya. Oke, jadi saya mulai. Jadi pertama-tama kita membuka kembali, ya, membuka kembali seperti ini. Jadi yang pertama yang harus dilakukan adalah mengeluarkan sampai kecamatannya, lanjutan yang kemarin, terus yang berikutnya memasukkan sarana pendidikan, ya. Jadi yang ini saya coba memberikan satu contoh untuk sarana pendidikan yang sudah kita lakukan atau sudah kalian praktekkan minggu lalu, ya. Jadi yang langkah pertama, kita add kedua data ini. Kalau bisa sarana pendidikan dulu, terus kecamatan, ya. Jadi tolong diperhatikan, klik kanan properties. Tolong diperhatikan ini source-nya. Perhatikan project coordinate system-nya. Pastikan sudah WGS UTM zona 50S. Karena kenapa? Ini kita akan melakukan analisa menggunakan satuan meter, jadi harus pakai UTM. Terus yang paling penting lagi adalah pada saat layer, ya, di layer juga harus memiliki koordinat sistem 50S, ya. Pastikan di koordinat sistem general data frame koordinat sistem, pastikan dia 50S. Nah, jika kalian add data sarana pendidikan yang sudah 50S, maka layernya sudah mengikuti. Oke. Jadi yang analisis pertama mungkin yang lebih dikenal adalah analisis buffering analysis atau melakukan radius, ya, radius secara buffer masing-masing sarana. Nah, ini kenapa kita membutuhkan, ya, data yang singkat seperti ini, jadi tidak tergabung semua. Jadi kita butuhkan, misalnya kita butuhkan TK, jadi yang kita select adalah TK misalnya, ya. Nah, jadi yang pertama yang kita lakukan, ya, kita memilih dulu. Yang kita mau lakukan adalah TK. Jadi kalau misalnya datanya banyak, kita select the attribute, ya, seperti yang kita sudah perhatikan sebelumnya. Jadi yang terpilih adalah TK, ya. TK. Jadi karena kenapa? Dasar teorinya yang kalian sudah pelajari di studio adalah setiap sarana memiliki radius jangkauan masing-masing, ya. Jadi masing-masing mahasiswa coba cari SNI nomor 31733 tahun 2004 tentang tata cara perencanaan lingkungan perumahan, ya. Jadi kita di sini mungkin sudah diajarkan oleh Bu Nini. Jadi ada radius, ya. Jadi yang pertama, yang masing-masing kelompok, ya, mengecek. Jadi seperti ini, ya. Misalnya kita mau melakukan radius, jadi kita membuat dua analisis. Kalau misalnya dari statistik perhitungan kebutuhan sarana yang sudah diarahkan berdasarkan jumlah penduduk, maka dibutuhkan berapa sarana taman kanak-kanak misalnya dengan radius pencapaian 500 meter. Jadi satu taman kanak-kanak itu 500 meter, ya. Jadi apakah kita mau lihat ini? Apakah secara keseluruhan ini sudah menjangkau semua wilayah
kecamatan atau belum. Jadi ini yang kita butuhkan. Nah, yang kedua, saya mau lihat masing-masing kelompok ya, misalnya di sini yang tercatat hasil surveinya kalian kurang lebih ada 12 taman kanak-kanak. Apakah betul di statistik dia 12 juga? Ini yang akan kita cek ya, nanti minggu depan atau minggu ini saya akan cek sama beserta dengan ibu ini ya, taman kanak-kanaknya apa sudah 12 atau belum, atau bahkan lebih ya, karena ini sangat penting. Jadi kalau misalnya kita mau menambahkan misalnya jaringan jalannya, kan sudah ada jaringan jalannya, misalnya jaringan jalan, iya, oke. Ini jaringan jalan. Jadi ini jaringan jalan Motonompo yang sudah di topologi. Ini sangat penting masing-masing kelompok. Kenapa saya arahkan topologi? Supaya kita akan melakukan analisis yang kedua atau vektor analisis. Oke, jadi yang pertama kita lakukan adalah buffering analysis ya. Jadi masing-masing kelompok melakukan buffering setiap sarana dan dipetakan. Jadi yang kita akan buffering untuk praktek hari ini adalah Yesus TK ya. Jadi nanti coba SMP di buffer, SD di buffer, dan sarana lainnya juga di buffer ya. Disesuaikan dengan ini. Jadi kalau misalnya Pak perguruan tinggi tidak ada, nah, oke. Ini kita kasih pakai radius penjangkauan 5-10 kilo. Jadi biasanya kalau misalnya sarana biasa di atas SMA kan, seperti itu. Oke, kita coba. Jadi tolong ingat taman kanak-kanak radiusnya 500 meter. Ya, kita lihat bagaimana cara melakukan analisis buffering. Ya. Yang langkah pertama pasti kita akan membuka Alto box-nya. Ya, giring kursornya ke analisis tools ya. Analisis tools, terus kita giring ke proximity ya. Di sini kita bisa pakai ada buffering satu buffer, ada multiple ring buffer. Jadi ada dua atau lebih, multiple ya. Kita coba dulu. Kita coba buffering biasa. Jadi secara toolsnya menjelaskan bahwa inputnya adalah titik sarananya, terus outputnya jika tidak digabungkan ya, menjadi bulat-bulat seperti ini radius ya. Terus kalau digabungkan dalam bahasa GIS-nya itu di solve ya, itu akan dia gabung secara seperti ini. Jadi dia yang bagian tertimpa ini teroverlay dia akan digabung begitu ya. Ini penjelasan singkat. Jadi inputnya itu adalah titik, tentu yang kita input sarana pendidikan. Tadi kita sudah select sarana pendidikan yang TK. Jadi kalau kita select sarana pendidikan ini, yang akan masuk adalah sarana pendidikan taman kanak-kanak. Terus outputnya disimpan di mana? Ya, jangan lupa disimpan lagi di sini. Kita coba buffer TK 500 ya. Kita coba save. Terus di sini linear unitnya kita kasih masuk 500 meter ya, karena 500 meter. Nah, di sini adalah opsional, bisa dipakai ini juga, bisa dipakai di solve type-nya yang tadi sudah dijelaskan. Kalau dia non, dia itu akan tidak digabung. Kalau all, itu akan digabung. Kita coba dua-duanya. Misalnya non dulu ya. Oke, setelah selesai di input, yang pertama input, terus masukkan di mana di save, terus jaraknya berapa, baru kita oke. Ya. Kalau analisis ini kurang lebih cepat ya, cepat, jadi dia menghasilkan buffer TK 500. Jadi kalau kita perbesar,
tadi ada 500. Nah, di sini ada radius yang teroverlay. Ya, kita coba radius overlay yang di dissolve ya. Kita lakukan yang sama, buffer. Kita masukkan input lagi pendidikan, masih tetap sama. Kita coba masukkan lagi buffer TK 500 dissolve. Ya, kita save. Tulis lagi 500. Terus dissolve-nya kita pilih all. Jadi untuk praktikumnya juga masing-masing mahasiswa coba mempelajari kalau misalnya kita pilih ini apa yang berubah. Jadi jangan cuma terpaku pada video ya. Video ini kalau kalian cari di YouTube juga banyak ya. Cuma yang saya buat ini khusus untuk kalian, kita coba oke. Nah, maka hasilnya dia sama ya, tapi kalau misalnya dilihat ini dia terpisah sendiri. Kalau yang hijau dia tergabung. Kalau kita klik atribut table-nya, ini sudah ada. Soalnya ada membantu buffer distance-nya 500. Terus kalau ini gimana? Nah, karena di dissolve ya, all, jadi semua dia satukan. Kalau yang tadi ada lagi yang buffer, kita ulang lagi ya. Jadi ulang supaya kalian bisa mengerti lagi. Dissolve list, ada namanya dissolve list. Oke, kita save. Masukkan lagi angkanya 500. Kita coba lagi dissolve list. Baru kita oke. Kita lihat apa perbedaannya ya. Kalau dilihat secara visual warnanya sama, tapi kalau kita buka atribut table-nya, oh sama juga jadinya. Dia tidak ada perbedaan. Ya. Oh lupa diklik tadi ya. Kalau misalnya kita dissolve, kita klik apa yang kita mau gabungkan. Ya. Jadi silahkan dicoba ya untuk satu buffer. Kita coba misalnya multiple buffer, misalnya ini taman kanak-kanak secara standar yang sudah ada ketentuan bakunya 500 meter. Terus kita mau kasih bagaimana kalau sampai 750 meter ya, atau sampai 1000 misalnya. Kita coba, kita lakukan juga sama di sini ya, kembali ke ArtBox. Ini biarkan saja untuk TK, kita analisis TK dulu. Multiple ring buffer ya. Di sini dikatakan multiple ring inputnya bahkan bisa poligon ya, bisa kita gunakan poligon, tapi titik juga bisa. Misalnya kita ambil contoh sarana pendidikan yang sudah terselect ya, kita coba masukkan multiple buff ya, 500 sampai 1000 atau multiple buffer aja. Oke. Kita save. Di sini di instansinya kita bisa masukkan misalnya 500 ya, tambah terus 750 tambah terus 1000 ya, tambah. Jangan melebihi 1000 karena nanti dia tidak sesuai dengan standar. Terus buffer unit jangan lupa kita pilih meter ya, instance. Oke, dissolve all option, ini bisa digabung bisa tidak ya, kita coba all aja. Kita gabungkan saya semua. Lalu kita setelah kita isi seperti ini, kita oke. Ini cukup lama karena 3 buffer yang kita lakukan, biasanya tidak terlalu lama sekali ya. Ya, keluar hasilnya seperti ini. Jadi ada 3
jangkauan. Misalnya kalau kita merencanakan sesuatu, ya, kalau misalnya kita pakai kebutuhan sarana berdasarkan jumlah penduduk butuh sekian TK, tapi kalau dengan radius pencapaian atau radius pelayanan kita melihat. Nah, ini membantu nanti, misalnya kalau studio kita menjelaskan bahwa kita kasih merencanakan itu TK-nya sampai 1000 meter atau 1 kilo dengan pertimbangan sekolah dasar juga 1000. Nanti kita menganalisa untuk sekolah dasar. Nah, kalau dilihat seperti ini ya hasilnya, kalian bisa merencanakan. Jadi misalnya kalian sudah melakukan proyeksi ya 5 tahun, 10 tahun, bahkan 20 tahun akan datang, berapa dibutuh TK. Jika misalnya untuk merencanakan, kita rencanakan daerah yang belum terlayani. Jadi jangan juga merencanakan di dekat TK yang sudah ada. Di sini kenapa saya minta masing-masing kelompok membuat bangunan kotak per kotak supaya kita bisa tahu daerah mana yang perumahan, daerah mana yang bukan, ya kan? Misalnya kalau sepanjang jalan ini perumahan, ya tentu kita akan merencanakan di sini. Ya. Kalau misalnya daerah sini, ya, daerah kursornya ini dia kosong atau sawah, ya ngapain kita masukkan sini? Jadi logika merencana itu seperti itu, ya. Jadi silahkan dibuat seperti ini untuk buffer 500 buffer dan multiple buffer. Untuk simbologi seperti biasa, ya, kalian bisa gunakan misalnya seperti ini. Ini apa namanya? Umum biasa 500, 700, 1000 ya. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi kalau misalnya kita akan merubah simbologi, jangan lupa untuk merubah simbologi. Ya, jadi seperti ini. Jadi silahkan masing-masing kelompok membuat supaya nanti merencanakan sesuatu, sarananya itu kita berdasarkan kebutuhan. Jadi bukan cuma melihat dari jumlah penduduknya, tetapi melihat dari luasan yang belum terlayani. Nah, ini untuk analisis pertama. Jadi untuk sarana pendidikan, sarana kesehatan, sarana peribadatan dilakukan yang sama. Jadi kalau misalnya pendidikan, tentu misalnya satu peta untuk TK, satu peta untuk SMP, satu peta untuk SMA, satu peta untuk SD, dan satu peta untuk perguruan tinggi kalau ada, ya seperti itu. Dan untuk radius buffernya kita pakai standar yang sudah kita buat, ya, yang sudah ada. Jadi untuk analisis buffer itu untuk video kali ini. Setelah ini saya akan lanjutkan untuk analisis network analisis. Jadi mungkin analisisnya lebih ribet daripada buffer ini ya. Jadi sekian untuk video analisis buffer. Silakan dicoba, silakan dibuat ya. Minggu depan saya akan periksa pada saat kelas studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.